Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustaz sekalian? Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran dari kita ya. Minggu ini memang sudah ada masuk di kelas A-nya, pembelajaran di kelas 7 yang PKN mengenai norma dan keadilan. Ini baik kelanjutan dari materi kita yaitu tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di sini adapun tujuan pembelajaran kita itu diharapkan siswa itu mampu memahami macam-macam keadilan serta siswa itu mampu menganalisis pentingnya norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Baik, di sini dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu para penegak keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencian terhadapmu suatu golongan mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena keadilan itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dari kaitan surah ini ada kaitannya dengan keadilan, yaitu tentang norma agama dan norma hukum. Di dalam ayat ini dan surah Al-Maidah 8 ini juga dijelaskan kita itu menjadi seorang penegak keadilan dan tanpa memihak salah satu pihak. Artinya kita benar-benar melakukan keadilan tersebut. Selanjutnya itu pengertian keadilan. Keadilan adalah suatu tindakan yang tidak berdasarkan kesewenang-wenangan dan dapat pula diartikan sebagai suatu tindakan yang didasarkan kepada norma-norma yang ada di dalam masyarakat, terutama yaitu norma hukum. Di sini ada beberapa macam norma ya, ada 5 yang menurut Aristoteles, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, keadilan kodrat alam, keadilan konvensional, dan yang terakhir itu adalah keadilan perbaikan. Sini saya akan menjelaskan ya tadi mengenai menurut Aristoteles, keadilan komutatif itu adalah semua sama, artinya tidak ada perbedaan satu sama lain. Kemudian keadilan distributif yaitu berdasarkan jasa, artinya seseorang itu hukumnya berdasarkan jasa yang diberikan dia, keadilannya bukan berdasarkan kedekatan pada seseorang. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan kodrat alam, sesuai hukum alam. Yang keempat itu keadilan konvensional atau aturan yang ada, dan yang terakhir itu keadilan perbaikan yaitu nama baik. Dan menurut Thomas Hobbes ada adil itu sesuai dengan perjanjian berlaku, artinya sebelum dilakukan keadilan maka dilakukan dulu sebuah perjanjian sebelum dilakukannya keadilan tersebut. Selanjutnya itu arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Fungsi norma dalam masyarakat antara lain sebagai berikut ya. Yang pertama itu pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan bertingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial. Artinya norma ini sebagai pedoman kita. Kalau di dalam kita agama Islam, pedoman kita itu adalah Al-Quran. Maka pedoman kita itu lebih sanksinya pada hukum itu berupa ada sanksi berupa penjara atau apa. Kemudian kalau kita norma agama itu ada juga sanksinya. Jadi dari norma inilah maka akan terwujud suatu keadilan. Baik, yang kedua itu menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketertiban. Jadi di sini norma itu memang berkaitannya dengan sebelumnya. Setelah dijadikan pedoman, maka norma itulah yang menciptakan suatu kerukunan di dalam kehidupan masyarakat. Maka dengan adanya ketertiban tersebut, tidak ada tercerai-berai, maka akan terjadilah kerukunan anggota masyarakat. Dan yang ketiga yaitu sistem pengendalian sosial, di mana tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku. Dalam suatu keadilan ini mungkin kalau kita lihat di buku ya, itu lebih dominan membahas tentang norma hukum. Kenapa? Norma hukum itu yang memang kita saat ini memang paling banyak gitu kan hukumannya itu mengenai keadilannya. Makanya suatu pengadilan kerjaan itu ada selalu timbangan gitu. Timbangan itu supaya hukum itu memang benar-benar adil. Artinya tidak berat sebelah, dia harus sama. Makanya
kalau kita lihat itu kebiasaan pengadilan itu selalu ada gambar timbangan. Selanjutnya yang di buku kalian itu akan menjelaskan lebih banyak mengenai tentang norma hukumnya, kaitan norma hukum dengan keadilan, serta kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin lebih dominan tentang keadilan dari perspektif agamanya. Artinya ada norma agama, ada norma kesusilaan, norma kesopanan. Artinya keterkaitan dari setiap norma itu untuk mewujud suatu keadilan itu ada. Maka materi yang sebelumnya Ustaz sampaikan di dalam kelas itu mengenai macam-macam norma dan pengertiannya itu ada kaitannya dengan materi ini. Maka untuk selanjutnya kita akan mempelajari mengenai arti penting dari norma dalam mewujudkan suatu keadilan. Oke, baik. Mungkin itu ya materi kita untuk hari ini. Berhubung tugas-tugas sudah Ustaz berikan, maka cukup sekian dulu penyampaian materi Ustaz mengenai arti penting norma dalam kehidupan sehari-hari, itu berupa keadilan. Oke, baik, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.